Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan pada saat malam hari ini bertema iman dan hati nurani yang murni. Mari kita sama-sama baca di dalam suratan 1 Timotius pasal yang pertama. Suratan 1 Timotius pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Jika sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyampaikan ada satu hal yang pertama adalah bahwa hidup itu adalah perjuangan. Iya, kita lihat di sini dikatakan dalam ayat yang ke-18, dikatakan supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus mengatakan kepada Timotius secara tidak langsung bahwa hidup itu adalah perjuangan. Dengan kata lain yang seringkali kita tahu, perjuangan atau dengan kata lain peperangan rohani. Namanya peperangan rohani ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah roh-roh jahat yang ada. Nah, di dalam peperangan rohani yang kita alami setiap harinya, ya ada 3 musuh yang harus kita hadapi dalam peperangan rohani. Ingat, peperangan rohani kita bukan melawan manusia, kita bukan berhadapan dengan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dan roh jahat yang ada. Ada 3 musuh yang harus dihadapi dalam peperangan rohani. Yang pertama adalah setan, si jahat yang menginginkan kita selalu melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah dunia dengan segala keglamoran dan daya tariknya untuk menyeret manusia untuk selalu keluar daripada rancangan Allah. Yang ketiga yang terbesar adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu dan kedagingan manusia atau diri sendiri itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa hidup adalah perjuangan. Dimatikan aja ya lampunya. Hidup adalah perjuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, hidup adalah perjuangan yang mana? Perjuangan yang bagaimana? Luar biasanya Paulus itu, saya kalau membaca suratan-suratan Paulus, saya bisa melihat orangnya sangat teliti gitu ya. Kalau saudara membaca suratan-suratannya, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu betul-betul dia perhatikan dengan baik. Dia bukan hanya orang yang asal ngomong. Kalau saya memperhatikan pribadi lewat suratannya gitu. Tapi dia menulis itu secara detail dan betul-betul jelas, gamblang begitu saudara. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 yang tadi dikatakan, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan. Paulus gak berkata demikian. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Enggak, tapi ada satu kalimat. Dia berkata, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, Timotius, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Kalau Paulus berkata bahwa hidup adalah perjuangan, perjuangan yang mana? Perjuangan yang bagaimana? Paulus menekankan perjuangan yang baik. Paulus berkata saudara dan menekankan memperjuangkan perjuangan yang baik, berarti ada yang tidak baik di dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata mungkin di luar sana, di sini tidak ya. Ada perjuangan yang baik, ada perjuangan yang tidak baik ternyata. Berapa banyak manusia ingin hidup dalam kemapanan, hasil, akhirnya dia tahu bahwa hidup adalah perjuangan, dia berjuang dengan gigi, dia ulet. Tapi sayang, perjuangannya adalah perjuangan yang tidak baik. Saudara pasti mengerti yang saya maksud ini ya. Dalam keinginannya untuk sukses, dalam
punya bisnisnya dan sebagainya. Rajin. Dia melakukan perjuangan karena hidup adalah perjuangan. Tapi sayang, banyak orang menempuh perjuangan yang tidak baik untuk keberhasilan, untuk kesuksesan itu. Paulus menekankan supaya engkau memperjuangkan, gak langsung dengan iman dan hati nuranimu, enggak, tapi supaya engkau memperjuangkan. Ada kalimat penjelas, perjuangan yang baik. Jadi Paulus menyampaikan kepada Timotius, hidup adalah perjuangan. Masuklah dalam perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik bagaimana, saudara? Ada juga kata berikutnya, dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita melihat, mencermati kata demi kata yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata, supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, kalau ada kata dan, berarti iman serta hati nurani yang murni ini adalah dua hal yang berbeda. Di sini dia nggak pakai kata atau, tapi dia berkata perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman dan hati nurani yang murni itu berbeda. Tetapi saudara, dari ayat itu tadi kita bisa simpulkan bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dengan hati nurani. Saya ajak saudara untuk menyimak dari dua ayat tadi, ayat 18 dengan ayat 19. Ayat 18 berkata begini kan, supaya engkau memperjuangkan dengan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati yang murni. Perhatikan ini baik-baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Ada iman, ada hati nurani yang murni. Ayat 19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada hati nurani, ada iman. Tapi bagian ayat 19 ini dikatakan, orang itu telah menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Dengan demikian saudara, bisa kita simpulkan, seseorang tidak bisa hanya memiliki atau beriman saja. Seseorang tidak bisa beriman atau hanya memiliki iman saja tanpa memiliki hati nurani. Kenapa? Karena imannya akan kandas. Saya ulang, kita dapat simpulkan dari dua ayat ini saudara, iman dan hati nurani yang murni tidak bisa dipisahkan. Seseorang atau orang percaya tidak bisa hanya beriman saja kepada Yesus Kristus tanpa memiliki hati nurani yang murni. Kenapa? Imannya akan kandas. Lihat ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, berarti tanpa hati nurani yang murni. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Sebaliknya, tidak mungkin, impossible, seseorang memiliki hati nurani yang murni tanpa dia memiliki iman. Karena hati nurani yang murni tidak akan pernah ada sebelum orang itu memiliki iman. Bisa paham saudara? Berarti mana yang duluan? Memiliki iman. Iya. Dengan demikian saudara, kita lihat apa sih iman, apa itu hati nurani. Dua hal ini saudara tidak bisa dipisahkan. Setelah seseorang beriman kepada Yesus Kristus, dia tetap menjalani hidup barunya yang sudah dikhotbahkan dua minggu berturut-turut yang lalu. Dia tidak akan bisa hanya hidup dengan iman saja. Pokoknya iman tok. Dia gak mau pusing dengan yang lain, termasuk hati nurani. Imannya akan kandas. Dan lama-lama akan karam. Menuju kepada kebinasaan orang tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa itu iman. Kita simak bersama, kita pelajari bersama, dan apa itu hati nurani. Saya rasa hal ini tidak asing, tapi gak apa-apa kita renungkan kembali. Saudara gak perlu menghafal, gak apa-apa, cuma diketahui saja. Apa itu iman? Di dalam bahasa aslinya, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, bahasa Ibrani ada beberapa. Di antaranya iman dalam bahasa Ibrani itu adalah dengan kata aman. Memang aman dalam bahasa Indonesia artinya lain. Tapi ini berasal dari kata aman, iman itu. Yang artinya adalah berpegang teguh. Arti iman adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Saya turun ke bawah lebih enak. Saudara, kalau kekristenan kan diidentikan dengan salib ya. Pribadi Yesus. Iya. Ini di depan ada salib nih.
pribadi Yesus. Bahasa Ibrani, arti kata iman, aman itu adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Kalau saya memegang seperti ini pemahamannya berpegang teguh. Kalau saya berpegang seperti ini, saya berpegang teguh? Enggak. Seorang anak, kalau dia baru melihat benda-benda, ya seperti anak kami Jaden ya, kalau dia melihat sesuatu, misalnya dia memegang sesuatu yang berbahaya untuk dirinya, kan kita orang tua pasti langsung ambil, karena itu berbahaya untuk dirinya. Tapi karena mungkin baru bagi dia, walaupun itu mungkin pisau berbahaya untuk dia akan pegang erat-erat, karena dia tidak mau lepaskan. Kadang-kadang dia harus menangis, tapi kita orang tua harus tetap mengambilnya, berpegang begitu kuat, ya gitu kan. Biar dia kecil tapi kuat sekali, kita harus tetap paksa, karena itu berbahaya bagi dia. Kalau saya hanya memegang begini, ini hanya menyentuh. Orang Jawa bilang dempok, tapi arti berpegang teguh, ya kan, berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki, itu adalah pegang teguh. Saudara mau apa-apakan, saya akan tetap berpegang dan saya tidak akan pernah melepaskan. Ini berpegang teguh, tidak akan kulepaskan. Biar ditarik apapun, saya akan tetap pegang kuat-kuat, erat-erat. Karena ini adalah keyakinan yang saya miliki dan tidak akan pernah dilepaskan. Arti kedua kata aman atau iman itu adalah ketetapan hati, berketetapan hati untuk meyakini sesuatu. Berketetapan hati, ini yang kuyakini. Kenapa? Karena sesuatu itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sehingga ini dipegang teguh dan tidak akan pernah dilepaskan. Itu arti kata iman dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya, ya kalau bahasa Yunani ini saya lebih gampang menghafal. Itu artinya dari kata pistis, yang berasal dari kata dasarnya adalah peto. Kenapa saya hafal ini peto, saudara? Sejak saya di Sulawesi, saya kenal itu satu kata, yaitu veto, veto gitu ya. Jadi gampang dihafal ini, peto, ya, pistis. Artinya dalam bahasa Yunani, iman itu adalah bersandar dengan kepastian dari dalam. Yakin. Ini ada benda di samping saya begini, saya memang bersandar. Tapi saya tidak bersandar dengan keyakinan. Berbeda dengan saya di sini, iya. Di sini saya mulai bersandar. Lihat gaya saya bersandar. Saya berani bersandar total, berserah sepenuh, mempercayakan hidup saya, diri saya, dan seluruhnya saya serahkan. Bersandar, kenapa? Tadi dari bahasa Ibrani, sesuatu yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kalau saya tadi bersandar di sana rupa begini, apa yang terjadi, saudara? Iya, bisa memahami apa arti kata iman. Sejauh mana selama saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, betul-betul saudara beriman kepada Yesus, berpegang teguh kepada Dia dan takkan kulepaskan. Dan tidak ada siapapun dan apapun yang bisa memalingkan kita dari Dia. Kita berpegang teguh. Sejauh mana saya dan saudara selama mengenal Dia dan mengalami Kristus dalam kehidupan kita setelah beriman kepada Dia, betul-betul kita berani bersandar sepenuh kepada Dia tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi dia tetap percaya, aku tahu Tuhan dan aku percaya Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Walaupun di depan ini adalah permasalahan setinggi gunung, permasalahan yang susah untuk kita pahami secara manusia, tapi kita tetap percaya, pistis, aman, ya, bersandar sepenuh kepada Tuhan dengan keyakinan yang dari dalam. Itu arti kata iman. Kata iman, saudara, itu selalu diartikan, dikaitkan dengan kepercayaan kepada Allah. Itu sebabnya beriman kepada itu tidak sama dengan kata percaya kepada. Saya kasih contoh, karena seringkali beriman dan percaya ini dirancukan. Saya percaya kepada Om Martino selaku gembala, orang tua rohani kita. Saya percaya. Saya mau tanya sama seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Om Martino? Bapak Pendeta Dr. F. Martino percaya? Apakah saudara beriman kepada Pendeta Dr. R.F. Martino? Hah? Tidak.
Karena kata beriman itu dikaitkan kepercayaan kepada Allah. Sangatlah salah total kalau kita berani berkata, saya beriman kepada, ternyata itu adalah manusia. Kalau saya percaya kepada dia, saya percaya kepada suamiku, saya percaya kepada istriku, itu bisa. Tapi kata beriman itu hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu arti kata iman. Sekarang apa arti kata hati nurani? Banyak arti di Kamus Bahasa Indonesia, baik Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia Sehari-hari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan juga Kamus Kontemporer dan sebagainya. Di dalam secara umum, dalam arti kata luas, arti kata hati nurani itu adalah kesadaran moral. Kesadaran moral yang tumbuh. Kalau bisa kita simpulkan ya, kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang di dalam hati manusia. Tapi akan lebih mudah ditangkap kalau saya menyampaikan kepada saudara secara arti teologisnya. Secara arti teologisnya, dalam arti teologisnya, apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah suara dari dalam hati kita. Suara dari dalam hati kita yang berfungsi memperingati kita jika kita melakukan hal yang salah. Di saat saya dan saudara salah, dia akan menyampaikan kepada kita rasa bersalah itu. Dia akan menggelisahkan hati kita. Dia akan membuat hati kita, hidup kita tidak akan nyaman. Itulah hati nurani. Atau sebaliknya, dia akan melimpahkan damai sejahtera yang luar biasa. Rasa aman, rasa nyaman, rasa limpah sejahtera di saat kita melakukan yang benar. Berarti hati nurani selalu menuntun kita kepada hal yang benar. Yang kedua, apa arti teologis hati nurani? Hati nurani adalah sebuah sarana untuk Roh Kudus menyatakan kehendaknya. Roh Kudus menyatakan jalan-jalannya, menuntun kita kepada jalan yang benar. Berikutnya, apa arti hati nurani? Hati nurani adalah sarana yang selalu, always, present tense, terus menerus, setiap saat, menuntun kita kepada jalan yang benar, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah hati nurani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat gambar ini. Iya. Yang sudah belajar pemuridan kita tahu bahwa hidup adalah pilihan. Ya, ini sekian banyak manusia. Perjalanan hidup adalah perjuangan. Manusia berusaha menjalani kehidupannya dengan perjuangan. Ujung-ujungnya saudara, tetap setiap orang harus membuat pilihan. Dia akan kemana? Mau ke api neraka? Atau mau hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Nah, untuk pilihan itu hanya ada satu jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada anak tinggal kami dari Wana. Iya, mungkin saudara tahu yang namanya Tina. Iya, masih 14 tahun. Dia nggak tahu baca, menulis juga baru belajar gitu ya, ABC. Selama tinggal dengan saya ajari dia untuk bisa belajar, baru bisa membaca BABA, BIB, dia sudah minta Alkitab. Saya berkata, pakai apa? Pakai membaca, ya udahlah bagus gitu ya. Nah saudara, suatu saat saya pakai itu traktat, baru berapa hari dia di rumah, saya pakai traktat, dan memang traktat ini adalah suatu sarana yang bagus sekali untuk penginjilan. Traktat masuk dalam kerajaan sorga itu, dalam kerajaan Allah. Saya tanya, itu kan ada manusia, terus habis itu ada jurang api neraka di bawah, terus di sana adalah kerajaan Allah. Saya berkata, menurut kamu, orang ini bisa sampai enggak ke dalam kerajaan Allah ini? Dia lihat itu gambar, nggak bisa bu, gitu. Saya tanya, gambaran saya, aduh, saya harus mempelajari ini bagaimana menjelaskan kepada orang yang tidak tahu baca tulis ini gitu ya. Tidak bisa bu, kenapa tidak bisa? Tidak ada jembatannya. Pintar saudara jawabannya. Dari situ saya tahu ini anak cerdas. Kalau saya ajar dia, saya sekolahkan dia, dia bisa pintar. Karena memang aslinya sebenarnya pintar. Pintar kau, saya tepuk punggungnya, pintar kau. Lebih enak saya menjelaskan. Jembatannya itu itu Tuhan Yesus kan. Makanya itu gambar salib. Kan ada di lembar berikutnya. Iya. Nah saudara kembali ke sini. Ini lain lagi gambarnya. Jembatan ini betul-betul jembatan. Saudara, ilustrasi gambar ini sangat bagus. Hidup adalah pilihan. Sekian banyak ini orang-orang saudara, ternyata masih banyak juga yang lebih memilih untuk ke jurang api neraka ini.
Saudara lihat, hanya segelintir orang yang mau datang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, mempercayakan hidupnya kepada Yesus, berserah sepenuh kepada Yesus, berpegang teguh kepada keyakinannya kepada Yesus Kristus. Hanya segelintir. Ya, ini mereka berjalan. Sampai di sini ada satu orang. Saudara, setelah orang mengalami lahir baru, bertobat, percaya, terima Yesus, dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memperoleh jaminan keselamatan. Dan sampai di titik ini, setelah dia melewati dan memperoleh jaminan keselamatan, orang itu harus menjalani hidup barunya. Beberapa minggu Bapak Gembala ada menyampaikan hal itu, dan masih to be continue. Ya, orang itu harus menjalani hidup barunya. Saya bantu dengan gambar selanjutnya yang mungkin ini lebih jelas. Inilah keberadaan saya dan saudara sebagai orang beriman. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi warga negara kerajaan sorga, saudara, orang-orang ini gak langsung mati, termasuk saya dan saudara. Kita masih terus harus berjuang menjalani hidup ini. Karena hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik. Iya kan? Nah saudara, dalam menjalani hidup barunya, tidaklah mungkin hanya iman saja yang ada dalam hidup orang beriman. Kita sudah lihat tadi dan kita sudah baca tadi, bagaimana orang beriman, orang yang sudah lahir baru, menjalani hidup barunya, untuk dia terus menjalani hidupnya dalam perjuangan. Perjuangan menjalani hidup ini untuk bisa mencapai kepada hidup yang kekal, maka dia harus memiliki hati nurani yang murni. Karena iman dan hati nurani yang murni tidak bisa dipisahkan. Setelah orang itu beriman, dia harus dalam menjalani hidup barunya, dia harus memiliki dan memfungsikan hati nuraninya yang murni. Iman dan hati nurani yang murni tidak bisa dipisahkan. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita gak akan pernah menjalani dan memasuki, menyelesaikan perjuangan yang baik tanpa iman dan hati nurani yang murni. Kita tidak akan pernah bisa menjalani dan memasuki perjuangan yang baik hanya dengan iman saja. Gak bisa. Karena dikatakan dalam ayat 19, banyak orang, beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, maka kandaslah iman mereka. Sayangkan, sudah beriman, tapi dalam perjalanan hidupnya, dalam perjuangan yang baik, dia tidak memfungsikan hati nuraninya yang murni. Maka kandaslah imannya. Itu yang dikatakan Paulus. Iman dengan hati nurani yang murni tidak bisa dipisahkan. Ada 3 hal dalam kehidupan nyata, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjuangan yang baik, perjuangan hidup yang kita jalani ini. Ada 3 hal. Ada banyak hal kalau kita mau jabarkan, tapi garis besarnya ada 3 hal yang menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul dan lama-lama mati dalam kehidupan konkret atau kehidupan nyata kita sehari-hari. Apa hal yang pertama, saudara? Hal yang pertama adalah membenarkan diri sendiri. Ketika hati nurani kita mengatakan kita salah, ketika hati nurani kita ada suara hati yang menyatakan salah itu, tapi kita mengabaikan. Kita mengabaikan dan kita merasa bahwa kita telah melakukan hal yang benar. Itu berarti membenarkan diri sendiri. Selalu membenarkan diri sendiri. Hati nurani yang terus dibohongi dapat membuat hati nurani kita menjadi tumpul bahkan mati. Jika hati nurani kita sudah mati, maka ketika kita melakukan dosa, saudara, kita tidak merasa apa-apa. Karena sudah terbiasa diabaikan, kita merasa diri kita benar. Ada itu hati nurani, ada itu suara yang menyatakan, sudah salah itu gak benar. Tahu dari mana sih saudara salah benarnya? Bukan kata Pak Pendeta, bukan kata manusia. Salah benarnya itu tahu dari firman. Yang tidak sesuai firman, itu pasti salah. Yang sesuai firman, itulah hal yang benar. Tapi bagaimana bisa tahu benar atau salah kalau hidupnya gak pernah bersekutu dengan firman? Rupa komputer kalau gak ada filenya gak akan pernah muncul dipanggil. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya persekutuan dalam firman. Maka dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Nah, orang kalau nggak bersekutu dalam firman, pasti jalannya nabrak-nabrak. Hati nuraninya susah untuk berfungsi. Susah untuk bisa berfungsi hati nuraninya. Kenapa? Karena nggak ada filenya. Ya, nggak ada persekutuan dengan firman. Tahu dari mana benar salahnya? Firman. Saudara, kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar orang-orang yang selalu merasa saya benar, membenarkan diri. Saudara, ilustrasi gambar ini sangat bagus. Gambar, tayangan itu bisa berbicara dengan berbagai macam ilustrasi. Ya, kita lihat gambar ini. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa saudara? 2 menjadi 1 itu tidak mudah. Dari 22 tahun yang lalu sampai saat ini saya ada di GPPS Palu. Setiap kali pemberkatan nikah, saya mendengar Bapak Gembala berkhotbah, 2 jadi 1 itu tidak mudah. Masalah pencet odol aja bisa jadi masalah. Yang satu pencetnya seenaknya, yang satu rapi, dia harus urut-urut gitu kan? Iya, karena sudah terbiasa hidup rapi. Yang satu tahu di mana itu pakaian diletakkan. Yang satu pokoknya kalau sudah pulang gereja begini, gantung sana, gantung sini, kelelawar di sana dan sebagainya begitu. Iya, 2 menjadi 1 nggak mudah. Punya pikiran, perasaan, kehendak yang berbeda tapi disatukan. Nah, saudara, ini seringkali terjadi dalam rumah tangga. Saya katakan seringkali karena memang 2 yang menjadi 1 tidak mudah. Kenapa bisa terjadi ini gambar demikian? Kayak lagu saja. Aku di sini, kau duduk di sana. Coba lihat ini gambar kan. 1 begini, 1 begini. Yang senyum-senyum ini berarti pernah alami ya. Tidur pun juga begitu. 1 hadap utara, 1 hadap selatan. Cek per cek utara dengan selatan itu baku tarik saudara. Iya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena si istri berkata, dia salah. Dia harus minta maaf. Kalau dia gak minta maaf duluan, ya begini saja. Enak saja istri harus mengalah terus. Memangnya istri keset yang harus diinjak-injak terus oleh suami. Kapan dong istri ini dihargai? Loh, ini pernah seorang istri mengeluh demikian kepada saya. Si suami berkata, dia salah. Masing-masing merasa diri benar. Bahkan sampai beribadah pun juga baku bawa. Duduk bersampingan. Tapi lagu itu berlaku. Aku di sini, kau duduk di sana. Iya, tapi lagu yang berikutnya enggak ya gitu. Nah saudara, berikutnya gambar ini. Coba lihat antara ibu dengan anak. Kalau saudara ada yang bawa penggaris atau sentimeter, coba diukur mulut mamanya dengan anaknya. Besarnya sama enggak? Ukur dengan sentimeter. Kalau saya perhatikan sekilas, kayaknya mulut anaknya lebih besar. Kenapa dalam suatu rumah tangga, dalam satu keluarga ada seperti ini saudara? Masing-masing merasa diri benar. Anak berkata, enak saja kita anak selalu salah. Kapan orang tua itu pernah salah? Ya memang benarlah saudara. Setiap manusia pasti ada salahnya, ada benarnya. Nggak mungkin orang itu benar terus. Para orang tua juga tidak mungkin orang tua, walaupun status saudara sebagai orang tua, nggak mungkin orang tua juga benar terus. Iya. Ini saudara, kenapa bisa demikian? Anak yang takut Tuhan, anak yang beriman kepada Yesus Kristus, tidak akan seperti ini kepada orang tuanya. Seorang ibu yang bijak tidak akan juga berlaku seperti ini kepada anaknya. Masing-masing merasa diri benar dan mempertahankan egonya. Berikutnya, Berikutnya kita lihat seorang ayah mendapati anaknya bersalah, dia harus perlakukan seperti ini anaknya. Saudara, wajar kadangkala manusia itu kilaf ya. Kilaf kalau satu tempo. Iya. Dan kalau terjadi seperti ini di saat hati nurani orang tua itu berfungsi, dia mulai sadar, dia mulai penyelesaian dengan anaknya. Saudara tahu enggak, banyak saya menangani kasus konseling. Bukan cuma pelajar, sampai generasi tua. Hal seperti ini saudara, walaupun sudah saling minta ampun bermaaf-maafan, tapi traumanya itu betul-betul harus peperangan rohani.
Karena iblis seringkali mengintimidasi kembali hal-hal masa lalu yang dia alami. Perlakuan-perlakuan orang yang menyakiti dia. Perlakuan-perlakuan orang yang mengecewakan dia. Ya, saya sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan hanya bisa membawa orang-orang itu kepada firman. Ya, tidak ada kata lain di firman. Ampunilah. Dan saya tahu karena saya juga manusia. Iya. Dalam kita mengampuni, tidak langsung secara otomatis itu terhapus. Memang darah Yesus menghapuskan. Tapi saudara, iblis itu licik. Iblis itu lihai. Iya kan? Dia kadang-kala berusaha mengambil hal itu dan mengintimidasi kita kembali. Nah, disitulah peranan dan fungsi kenapa kita harus bersekutu di dalam firman. Karena hanya firmanlah yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Firmanlah yang berfungsi sebagai pedang roh. Di saat intimidasi itu muncul, kita bisa memutuskan dengan pedang roh. Dengan kuasa perkataan juga. Aku mengasihi orang itu. Aku mengasihi ibuku. Aku mengasihi anakku. Aku mengasihi ayahku. Banyak kali saya menangani kasus seperti ini. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa bisa demikian? Ya, membenarkan diri sendiri, selalu merasa diri benar. Keberadaan di gambar-gambar ini sebagai orang beriman, saudara, iman tidak bisa dipisahkan dengan hati nurani. Sebagai orang beriman, suami istri ini kalau sebagai orang yang beriman kepada Kristus sudah lahir baru, saya yakin hati nuraninya akan bersuara. Apakah baku tahan? Kenapa? Muncul itu firman. Mazmur 4 ayat 4. Biarlah engkau marah, tapi jangan berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Pak Gembala sudah sebutkan berapa waktu yang lalu. Biarlah engkau marah. Bukan biarlah, Efesus 4 ayat 26. Apabila engkau marah, jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Bapak Gembala berkata jangan sampai hilang 3 biji, 4 biji sampai 7 biji. Iya. Marah tapi jangan berbuat dosa. Sudahlah, sebagai istri ngapain baku tahan? Iya. Toh itu suami juga. Dan kalau secara firman juga adanya perselisihan di antara kamu, katanya Paulus kepada jemaat Korintus. Adanya perselisihan di antara kamu karena kamu masing-masing tidak mau dirugikan. Berarti masing-masing pasti ada salahnya, masing-masing pasti ada benernya. Saya bersalah paham dengan satu orang, nggak mungkin orang itu yang salah sepenuhnya, nggak mungkin, dan tidak mungkin saya yang benar sepenuhnya. Tidak mungkin saya salah sepenuhnya dan tidak mungkin orang itu benar sepenuhnya. Masing-masing pasti ada salahnya, masing-masing pasti ada benarnya. Dan kalau kita kembali kepada lagu yang dinyanyikan minggu lalu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kenapa saya gak mau dibentuk? Kalau dia gak mau, biarlah. Biar suami istri, keselamatan itu masing-masing. Yang penting aku menjadi pelaku firman. Aku taat kepada suara Roh Kudus yang lewat hati nurani ini. Ingat, semua habis ini matahari. Iya. Kan gak enak kan? Satu menghadap kutub utara, satu menghadap kutub selatan. Demikian juga ini. Saya katakan saudara, kalau ini sebagai orang beriman, baik anaknya, baik orang tuanya, dia akan kembali kepada firman. Maka saya berkata, tahu dari mana itu benar dengan salah? Apa kata firman? Amsal 20 ayat 20 berkata, anak-anak yang mengutuki ayah dan ibunya, mengata-ngatai ayah dan ibunya, pelitanya akan padam. Saya pernah melayani teman saya, teman SMP. Iya. Dia sudah menikah, dia punya 3 anak. Saudara tahu, dia menikah duluan jauh dari saya. Iya. Ini peristiwa udah berapa tahun yang lalu. Dia berkata, dia semula baku seduh. Kamu kan pendeta ya, coba dong dikonselingi saya gitu. Padahal saya ini dari SMP akrab begitu ya. Saya kira baku seduh, ternyata dia menghadapi permasalahan serius saudara. Dia berkata, saya hampir-hampir putus asa. Kenapa? Teman saya ini laki-laki. Dia berkata begini, saya tidak tahu apa yang salah dalam hidup saya. Dia pelayan Tuhan di salah satu gereja yang ada di Jakarta. Iya. Saya nggak tahu apa yang salah dalam hidup saya. Setiap kali saya mau buka usaha ini, dia anaknya orang berada, orang kaya, babenya orang kaya. Saya buka usaha ini, gagal, hancur.
Papaku modalin lagi karena orang tuanya kaya kan. Usaha ini gagal, hancur. Iya. Kalau boleh dikata, dia berkata jujur, kamu lihat aku hidup mapan ya, punya mobil berbagai merek dan sebagainya. Itu bukan hasil usahaku. Itu istilahnya donatur, bantuan dari orang tuaku. Memang orang tuanya kaya. Aku usaha ini gagal, ya kan? Aku sudah berusaha untuk berdoa dan sebagainya, gagal. Dan selalu gagal dalam usaha. Susah kalau boleh dibilang dia hidup. Tapi di luar kelihatannya dia keluarga yang mapan karena orang tuanya yang support. Sementara saya baku telepon dengan dia karena dia menelepon saya, berbicara dengan dia beberapa tahun yang lalu ini. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat. Iya, Roh Kudus kasih ingat, saya berkata begini, bagaimana hubunganmu sebelum engkau menikah dari masa remajamu sampai pada saat engkau menikah dengan orang tuamu? Nah, dia berkata, dia sangat kepahitan dengan ayahnya. Ayahnya cukup berada, saudara, dan dia menemukan ada beberapa simpanan ayahnya. Itu sebabnya dia tidak pernah menghormati ayahnya. Dan dia juga kepahitan dengan ibunya, karena ibunya juga wanita karir, wanita bisnis. Iya. Dia berkata, aku dari kecil hidup limpah dengan uang. Sehingga dia menjadi anak yang pemberontak. Dan dia berkata, bukan cuma pernah suara besar, dia lempar ibunya pun juga pernah dengan lempar sesuatu kepada ibunya. Pada saat dia bercerita seperti itu, saya berkata, itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Tidak ada solusi lain, saya berkata. Sederhana, kamu datang kepada orang tuamu. Sampai sekarang hubungan kami baik, karena orang tuanya sayang dengan anak-anaknya. Cucu pertama dari anak pertama. Ya, ada 3 anak. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata, kamu datang kepada orang tuamu, minta ampun kepada orang tuamu. Orang tuanya, saya lupa tepatnya tahun berapa, katanya sudah dipulihkan dan dua-duanya pelayan Tuhan di salah satu gereja yang ada di Jakarta. Saya berkata, datang kepada orang tuamu, percayalah, maka berkatmu akan terbuka. Dan saudara, berapa tahun berikutnya saya udah gak pernah baku telepon lagi. Suatu saat dia telepon, dia berkata, dia panggil saya Ling, karena kalau teman SMP taunya saya nama Cina ya gitu. Luar biasa, Roh Kudus menyampaikan kepadamu ya, itu yang kau sampaikan benar. Dia bercerita, saudara, dia datang kepada orang tuanya. Dia berkata, semula aku hanya mau ngomong saja, karena kau suruh ngomong, aku ngomong begitu. Aku bawa istriku, aku cerita kepada istriku, aku ngomong. Tapi di situ terjadi rekonsiliasi yang luar biasa katanya. Mulai berpeluk-pelukan aku dengan orang tuaku dan sebagainya. Dan sekarang dia pengusaha yang sukses. Amsal 20:20. Seorang anak yang mengutuki ayah ibu atau mengata-ngatai atau melawan otoritas orang tuanya, pelitanya akan padam. Ini ayat boleh memberkati kita yang berstatus sebagai anak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seorang ibu yang beriman, yang bijaksana juga tidak akan melakukan seperti ini kepada anaknya. Seorang ibu yang bijak. Demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Seberapa besar salahnya anak itu? Memang benar, kasih itu di ujung rotan. Ada masa-masanya anak itu, saudara, dalam belayan. Ada masa-masanya dia mulai ditertibkan, mulai didisiplinkan. Tapi apa sih tujuannya penertiban? Apa sih tujuannya pendisiplinan? Di dalamnya pasti kasih. Tanpa harus membuat anak itu menjadi kepahitan dan benci dan menjadi kepahitan kepada orang tuanya. Saudara, 3 hal. Hal yang pertama yang menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul atau mati dalam kehidupan konkret, dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Yang pertama adalah membenarkan diri sendiri. Kata membenarkan diri sendiri berarti kita selalu merasa diri kita benar. Itu akan membuat hati nurani kita menjadi tumpul. Tidak bisa bersuara lagi. Kenapa? Apapun yang disampaikan diabaikan dan akhirnya merasa diri selalu benar. Kita melihat tayangan yang sudah pernah saya tayangkan di sini, tapi waktu itu dengan tema yang berbeda. Ya, kita melihat tayangan ini, saudara simak baik-baik. Ini adalah satu keluarga, satu rumah tangga. Saya katakan satu keluarga karena sudah ada anak yang masing-masing merasa diri benar. Ya, kita melihat.
你还真的回家？说，昨晚上哪去了？我到处找你。我去谈生意了，关你什么事？哎，你是我老婆，我连你都管不了，我怎么管香港警队？你算什么？一个废物！你不就是一个穿制服的吗？你以为人家给你面子啊？人家是给我老爸面子。还好儿子不像你，整天就知道这么算，什么警司，了不起啊！你胡说什么你？我能有今天的成就，全靠自己的努力。你才是废物，儿子就像你。说什么你？谁让你说话了？你教我儿子吗？你更糟，就知道动手动脚。起来！你给我起来！废！别吹了！几点？你看都几点了？每天就知道上网花钱，老子就是中警司，你把我的脸丢光了！你这样子一点都不信。废物！阿祖啊，要找你爸。今天不想上班呢，那就别上。那我要给你钱，来拿着。你喜欢去哪儿玩就去哪儿玩 ，OK。最近市民投诉警务人员在执行职务的时候态度欠佳，我再一次郑重声明：警务人员执行或者处理职务的时候，最重要的是合情。一旦出现问题，警方一定会处理。谢谢各位。是警察，出什么？谁？你叫我怎么下台啊？把枪放下！混蛋！你给我把枪放下！垃圾！废物！你想气死我呀？气死我！你害死我呀！混蛋！投降吧！把枪放下！Kita melihat tadi dalam pertikaian antara suami istri, satu sama lain mengatakan sampah. Saudara, di saat seseorang dikatakan sampah, itu betul-betul hati itu dasar sampah. Bapaknya seorang polisi, maksudnya baik. Kalau dia bisa mengatasi masyarakat yang ada, rakyat yang ada, dia mau juga anaknya itu menjadi orang yang berguna. Dia harus tertibkan anaknya begitu rupa. Dan setiap kali dia mengatakan sampah, bayangkan anaknya di ujung maut seperti itu pun juga dia berkata, dasar keparat kau sampah. Kalau tadi saya berkata, anak itu harus datang kepada orang tuanya supaya pelitanya tidak padah. Saudara, kalau ada orang tua yang seperti ini, hati anak itu terluka. Saya pernah melayani seorang ibu muda so menikah, sudah ada anak.
Waktu dia minta konseling, saya layani. Saudara tahu, dalam rumah tangganya dia tidak bermasalah. Tapi intimidasi itu terus mengintimidasi dia, bagian daripada masa lalunya. Selama dilayani saudara, doa apapun dia bisa ikuti. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan sebagainya. Tapi pada saat saya harus berkata ikuti, ya, waktu saya berkata saya ampuni orang tersebut, dia berkata tidak. Saya berkata, katakan aku mengampuni dia. Tidak. Dan setelah dia berkata tidak, saudara, dia meleleh itu air mata terus seperti aliran sungai yang mengalir terus. Kenapa? Hatinya pahit. Orang yang kepahitan. Ya. Karena dia merasa kecewa yang luar biasa. Dia merasa sakit, padahal sudah menjadi orang tua ini, wanita ini. Begitu. Saya tunggu dengan sabar. Saya berkata, saya keluarkan itu ayat-ayat, saya berkata, engkau akan rugi. 1 Yohanes 3:15, keluar sudah ayat-ayat saudara. Dia tetap berkata pertama, tidak. Tidak, bahkan dia bisa menangis, dia berteriak, tidak. Itu air mata itu kalau ditampung, saya nggak ngerti ya seberapa banyak meleleh. Sampai saya melihat orang kalau hatinya pahit seperti ini ya. Dan saya banyak menyaksikan orang yang kepahitan. Waktu dilayani saudara, memang itu air mata akan mengucur dan tidak berhenti, seperti betul-betul mata air begitu. Sampai pada akhirnya dia boleh mengatakan, aku mengampuni dia Tuhan. Tapi lama saudara, harus sesungguhkan dulu, lama sekali. Saya ini kolerik melankolik, ya. Luarnya ini tegas, keras, tapi sebetulnya perasaan main gitu saudara. Kalau saya melayani orang seperti itu, saya biasa juga sumbang air mata gitu. Ya kan, dia nggak lihat saya, tapi saya sudah sumbang air mata gitu kan. Tapi saya perhatikan, akhirnya saya punya suatu pengalaman yang, begini orang kalau hatinya pahit sekali ya. Kasihan gitu saudara. Lama waktu dia berkata sakaya itu lama sekali, sakaya itu lama sekali saudara, gitu. Sambil meleleh, pokoknya ingusnya itu rupa papeda begitu ya. Dia nggak tahu kalau saya juga sudah berapa kali tisu habis begitu. Karena ini yang orang Jawa bilang mata yuyu Mbak Lis ya. Gampang ikut air mata karena itu melankoliknya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kadangkala saya bimbing dia, saya sendiri yang tersendat di sini. Mau ngomong berat karena apa? Ikut terharu juga. Gitu. Tapi saya bimbing. Dan itulah orang yang sempat mengalami latar belakangnya, sempat mengalami seperti itu. Hati seorang anak kalau dikatakan sampah, sakit. Ya kalau dia bisa berkata, saya juga tidak mau lahir jadi sampah, Mak. Saya juga tidak mau lahir jadi sampah, Pak. Jadi suatu pemulihan itu juga kepada kedua belah pihak. Baik itu anak kepada orang tua yang selama ini betul-betul pelanggaran otoritas, orang tua juga kepada anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul dan mati, sehingga tidak bisa bersuara lagi dalam hidup kita, adalah membenarkan diri sendiri. Hal yang kedua, mengabaikan suara hati nurani. Orang sini bilang bapongo akan. Ya, kita lihat gambar ini. Wah, ya, tutup telinganya. Bapongo akan, gak mau dengar gitu ya. Jika kita mengabaikan suara hati nurani, suara itu akan mati dengan sendirinya. Tahu? Sebagai orang beriman tahulah, gitu kan? Karena Roh Kudus akan terus bersuara. Sarana, tadi hati nurani kan, sarana Roh Kudus untuk menyatakan kehendaknya, menuntun kita kepada jalan yang benar, menuntun kita kepada jalan-jalannya. Tapi kita abaikan, kita tutup telinga rohani kita bapongo akan, ya. Dan akhirnya benar-benar pongo telinga rohaninya. Orang bilang kabal gitu ya. Jagalah hati nurani kita tetap murni, supaya Roh Kudus dapat senantiasa berbicara di dalam hati kita. Semakin murni hati nurani kita, maka semakin jelas Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya berhubungan dengan salah satu travel. Ya.
karena ada rencana mau bawa Jaden Control, iya, bulan depan. Salah satu staff travel itu berkata, Ibu, ini yang penerbangan keluarnya nggak bisa dimainkan, tapi yang domestik bisa dimainkan, gitu. Saya tanya, maksudnya kalau penerbangan luar negeri, Bu, ini usia Jaden ini harus sesuai dengan data paspor. Itu yang dimaksud tidak bisa dimainkan. Tapi kalau domestik, Bu, itu bisa, ya kan? Kan ini anak Ibu ulang tahunnya Juni, sedangkan ini terbangnya Agustus, berarti kan dia 2 tahun lebih, gitu. Kalau saya bertanya, secara domestik aturannya bagaimanakah? Kalau sudah 2 tahun, Bu, biar lewat 1 hari 2 hari, pokoknya sesuai tanggal lahirnya, bulannya, nah itu berarti dia sudah harus bayar penuh. Yang saya pernah dengar, 2 tahun kalau masih sementara berjalan, kalau belum 3 tahun, dia tidak bayar penuh. Oh tidak, Bu, peraturannya adalah seperti itu. Tapi ini bisa, kalau Ibu mau, nanti saya kasih masuk datanya, bulannya aja saya mainkan. Oh, kalau peraturannya demikian, jangan. Saya bilang, sesuai aturannya aja. Waktu dia berbicara demikian, saudara, matematika saya mulai jalan. Secara manusia, matematika saya mulai jalan. Jaden bayar full, total sekian, pulang pergi dan sebagainya, dengan rute-rutenya. Tapi hati nurani saya berkata, hanya karena uang, imanku harus kandas. Oh, sayang sekali. Maka saya berkata, bikin sesuai aturannya. Uang gak ada apa-apanya, saudara, dibanding iman kita harus kandas. Iya, hati nurani. Kebenarannya seperti itu, ya seperti itu. Di dalam dunia sekuler, dalam dunia usaha, banyak hal-hal yang fiktif. Kenapa? Manusia ingin, sifat manusia itu selalu ingin untung, saudara. Hampir tidak pernah mau rugi. Iya. Kadangkala bisa ada laporan fiktif, ada kwitansi fiktif, ada nota fiktif. Iya. Atau apalah yang fiktif, yang tidak sesungguhnya, yang bukan aslinya. Hati nurani yang murni. Kata murni itu, saudara, kalau saudara dengan saya pergi ke rumah makan, kita pesan, saya pesan jeruk murni ya. Maunya jeruk itu dicampur. Enggak kan? Kata murni itu berarti asli. Saya kalau pergi ke beberapa tempat di Palu misalnya, saya tahu akhirnya sekarang di mana yang betul-betul jeruk murni. Karena terkadang udah pesan murni ya, ini yang diperas kan? Iya. Jangan dicampur apa-apa ya, gulanya dipisah, es batunya dipisah supaya kita bisa tahu murninya, gitu. Tapi tetap keluar muncul kemari dicampur juga dengan air terkadang. Terkadang bukan jeruk murni. Itu apa itu? Yang serbu-serbu itu? Iya. Padahal tadi bilang murni, Bu, murni. Ya, setelah lanjut pesan ya udahlah, minum bayar gitu. Tapi ada rumah makan yang murni, memang murni, dia peras. Jeruk asli dia peras, dia tuang di gelas, es batu pisah, gula pisah. Nah, itu murni asli. Hati nurani yang murni. Iya. Asli. Jadi tidak ada dalam hidup orang yang beriman itu ada yang fiktif-fiktif, enggak ada. Iya, membuat laporan fiktif, membuat rekapitulasi fiktif dan sebagainya gitu kan, nota fiktif, kwitansi fiktif juga. Saudara, kalau kita sudah terbiasa mengabaikan hati nurani, ya, suara hati ini yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus, yang sesuai kebenaran firman, lama-lama betul-betul jadi pongo itu telinga rohani. Kabal orang sini bilang. Jadi walaupun Tuhan bermaksud untuk terus menuntun jalan-jalannya kepada kita, kita tetap tidak peka dan tidak tahu karena apa? Sok kabal. Ya, pokoknya kita mau begini. Ya, dia bikin semau dirinya. Hal yang ketiga yang menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul atau mati adalah hidup dalam kemunafikan. Saya yakin dalam hubungan relationship apapun, tidak ada seorang pun yang suka dengan kata munafik. Suami istri tidak akan menyukai kemunafikan satu sama lain, tapi suka apa adanya. Saudara, hidup dalam kemunafikan itu sama dengan bersandiwara. Kalau untuk entertainment boleh juga ada sandiwara di SCTV, di RCTI gitu kan. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, saya yakin kita suka yang apa adanya, murni, asli gitu. Hidup yang bersandiwara ini, saudara, hidup yang dalam kemunafikan seperti orang yang menggunakan topeng. Ini topengnya, begitu topengnya dibuka lain gitu ya.
Waktu saya mempersiapkan PowerPoint ini kemarin sore, saya jadi ingat lagu sekuler. Saya nggak tahu asal usulnya, tapi saya tahu lagu ini berkata begini: mengapa kita bersandiwara? Pernah dengar lagu itu? Yang tempo doloi pasti pernah dengar. Apa asal usulnya itu, Ibu Yanti? Saya nggak tahu lagu awalnya, tapi ada lagu itu, mengapa kita bersandiwara? Kalau di dunia pun ada pertanyaan, mengapakah harus bersandiwara? Berarti janganlah bersandiwara. Be yourself. Tidak hidup dalam kemunafikan. Ini apa adanya. Bukan pakai topeng. Iya. Ketika kita hidup dalam kemunafikan, sesungguhnya kita sedang memohongi hati nurani kita. Hal itu menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul, lama-lama akan mati. Saudara, kita melihat satu pribadi. Kalau saudara membaca suratan Paulus dari Roma dan seterusnya, itu banyak sekali kalimat yang mengatakan dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang murni, tulus dan ikhlas, dengan hati nurani yang murni. Ternyata saudara, kuncinya ada dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 ini. Seorang Paulus sama dengan kita. Ya, sama kemanusiaannya dengan kita. Kalau saya mau pakai contoh Yesus, saudara kan berkata, dia kan Tuhan. Gitu. Padahal secara kristologinya, dia juga manusia 100% seperti kita, itu pribadi Yesus. Tapi mungkin saudara susah untuk selami. Paulus, yang dulunya Saulus, setelah dia lahir baru, dia menjalani hidup barunya. Saudara, dalam dia menjalani hidup barunya, kuncinya di ayat 16 ini dari Kisah Rasul 24. Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara, Paulus berkata, aku senantiasa. Ini berarti selalu, setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada, situasi dan kondisi apapun, aku senantiasa berusaha. Berusaha. Apa yang dia usahakan? Aku senantiasa berusaha untuk seperti ini. Tidak. Dia berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Bukan hanya di hadapan Allah pada saat dia bersaat teduh dengan Tuhan, pada saat dia beribadah dalam gereja, pada dia bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, bukan. Tapi juga di hadapan manusia. Kehidupan Paulus, komitmen hidupnya, dia mau tetap terus memiliki hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah saudara, itu 3 hal yang membuat hati nurani kita menjadi tumpul dan mati. Berkat rohani apa? Ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Kristus dan menjalani hidup baru kita bersama dengan hati nurani yang murni, sampai pada saatnya kita boleh berjumpa dengan Dia. Semasa kita hidup ini, dalam menjalani hidup baru ini, berkat rohani apa? Kalau saya dan saudara dalam menjalani hidup baru ini, kita berjalan juga dengan hati nurani yang murni. Ada berkat rohani saudara. Yang pertama, yang kita alami selama kita hidup ini. Yang pertama, perilaku kita akan terkendali. Suara dari dalam hati kita akan memperingatkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Asal jangan diabaikan, jangan merasa diri benar, selalu benar, ya kan? Ya. Perilaku kita akan benar jika hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Saudara, saya bantu dengan beberapa gambar ini. Bisa kelihatan ya? Kalau saudara melihat gambar ini anak sedang apa? Sedang ngapain ini anak? Bisa kelihatan dari sana? Bisa? Apa yang dipegang anak ini? Uang, ya kan? Uangnya dalam bentuk dolar nih saudara. Jadi kira-kira apa yang ada dalam perencanaan anak ini? Dia lihat tas mamanya, dia lihat uang. Wah, saya sekarang kalau pulang di rumah saudara, tas yang biasa saya bawa hari-hari itu saya harus simpan, kasih masuk di lemari. Kenapa? Begitu itu tas ada, Jaden akan bongkar-bongkar. Pertama dia cari itu not untuk main, sekarang enggak. Dia cari, dia pegang uang begitu. Biasanya kalau saya ada uang 1.000, uang 2.000, saya selip di tas yang mudah diambil. Untuk apa? Untuk parkir, ya kan?
Dia nggak rencana mencuri atau nggak rencana mengambil, tapi uang kan kotor dia pegang-pegang. Dia bilang, uang. Wah, kalau sudah begitu saudara, tadi ku pegang erat gitu ya. Dicabut ini susah begitu kan. Nanti lupa tangannya masuk di mulut gitu. Jadi saya harus tetap ambil itu uang, setelah itu lap tangannya. Nah, untuk amannya itu tas simpan Jo gitu. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir saat ini. Siapa di sini yang masa kecilnya pernah mencuri? Tolong angkat tangan boleh? Weh, jemaat malam ini lebih banyak jujurnya. Kalau yang pagi tadi saudara, wah hampir semua tidak ada yang angkat tangan. Saya berkata begini, saudara kita sedang berbicara hati nurani yang murni. Wah yang mulai angkat tangan, tapi setengah-setengah tiang. Kenapa nih setengah tiang, belum mandi kak? Iya. Siapa yang pernah mencuri dalam perjalanan hidupnya, tolong angkat tangan. Tapi itu bagian masa lalu. Iya. Saya juga angkat tangan saudara ya. Saya pernah mencuri saudara. Waktu saya SD, saya lupa tepatnya kelas 1 atau kelas 2 SD. Iya. Saya pernah bersaksi kepada saudara bahwa masa kecil saya adalah saya menjalani yang benar-benar hidup adalah perjuangan. Kami tidak akan pernah bisa makan kalau kami tidak berjuang untuk membantu ibu saya jualan kue. Jadi untuk bisa makan, betul-betul kami harus berjuang, berjerih lelah. Tengah malam kita harus bantu bungkus bumbu-bumbu lumpia, kasih masuk di plastik, sampai mengantuk-mengantuk, ya kan? Subuh jamnya anak-anak tidur nyenyak, kami harus bangun untuk membantu orang tua membuat kue. Pergi ke sekolah pun harus terlambat dan harus dihukum guru, harus mengalami penyiksaan dari guru dan sebagainya. Itu saya alami. Nah, saya berkata kepada saudara, saya punya pengalaman juga. Dulu saya pernah menjadi pencuri. Yaitu waktu saya kelas 1 atau kelas 2 SD. Saya lupa tepatnya, tapi kurang lebih sekian lah ya. Saya ingat saudara, waktu itu saya menggunakan baju pramuka. Saudara tahu kalau baju pramuka perempuan pasti ada kantong di kanan kiri. Iya. Nah, suatu saat di depan sekolah itu, saya sekolah yang jaraknya agak cukup jauh. Saya harus jalan lewat lorong-lorong dan melewati rel kereta api yang panjang. Pokoknya kurang lebih kalau jalan kaki, iya, kalau jalannya cepat 20 menit, kalau jalannya santai setengah jam, gitu ya. Nah saudara, saya di depan sekolah itu, saya sekolah di negeri, ada seorang mas-mas, itu dia punya gerobak, dari gerobak yang kecil tambah gerobak, gitu. Lama-lama lengkap, dia jual mainan-mainan, dia jual itu monopoli, dia jual berbagai macam snack-snack gitu. Waktu itu ada keinginan saya, bagaimana saya bisa makan itu coklat. Coklat yang waktu itu dibungkus dengan kertas metalik, ada bentuk payung-payungan, ada bentuk duit-duitan, tahu ya? Nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak itu? Masih ada? Iya, dibungkus berbagai macam model lah gitu saudara. Tapi untuk membeli nggak bisa, karena sekolah jarang sekali dikasih uang saku. Tadi saya habis khotbah pagi, saya salam tangan, bapak-bapak berkata, saya so pesan sama papanya J dan itu beli akan coklat banyak-banyak kata. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, waktu itu jujur tidak ada di dalam hati saya untuk mencuri. Iya. Tapi pada saat saya melihat keramaian itu anak-anak berbelanja, saudara, inilah kehidupan praktis kita sehari-hari. Iya. Ada dua suara muncul di dalam hati saya, seorang anak SD antara kelas 1 atau kelas 2 gitu. Ambil saja. Tidak ada yang lihat. Saya lihat penjualnya. Wow, dia memang tidak lihat saudara. Dia pegang itu pakai tas yang di sini untuk kasih duit kembali, ramai sekali itu, namanya cakwan, mas-mas begitu ya. Nah, tapi ada suara juga yang berkata, jangan, itu dosa. Itu mencuri. Saya lihat lagi itu coklat, ambil saja, kapan lagi kau bisa makan coklat? Saya lihat kanan kiri, saya lihat itu keranjang, di sini ada bentuk ini, ada bentuk ini, ada bentuk ini sampai ke sana gitu ya. Tapi ada lagi yang bersuara berkata, jangan, itu dosa. Masa karena coklat kau harus mencuri? Saya lihat lagi itu mas. Setelah itu saya lihat lagi di keranjang di sebelah sana, bentuknya lain model lagi itu coklat. Kapan kau bisa makan seperti itu? Gitu kan? Ambil saja. Gitu. Saudara, ada peperangan batin yang luar biasa. Iya. Saat itu saudara, tidak ada perencanaan untuk mencuri. Ya, saya modal 2 kantong, tidak ada uang, tapi ada 2 kantong. Saya mulai rapatkan barisan.
Ya anggaplah ini dia punya gerobak kan. Saya mulai merapat dengan tangan siap gerak. Ya kan? Saya tengok, kalau saya boleh pinjam syutingannya Tuhan nanti, saya yakin muka saya bukan muka yang bagus. Tidak ada orang yang seperti ini saudara mukanya bagus. Itu adalah muka yang kehilangan damai sejahtera. Saya tengok itu Cak, itu Mas, saya kepingin makan itu. Saya kepingin cicip itu coklat. Dan mulai rapat barisan, saya mulai pegang. Ambil saja, jangan, itu dosa. Kapan lagi kau makan itu? Saya mulai pegang itu coklat seperti orang yang mau beli, ya kan? Setelah itu berhasil satu babak. Saya nggak tahu ada berapa biji di kantong kanan saya, kantong pramuka. Tidak puas saudara, baru beberapa model ini, ya kan gitu. Saya lirik di sebelah sana, masih banyak sekali model-modelnya. Saya berjalan lagi. Ini bahayanya kalau kita mulai bapongo akan hati nurani, ya kan? Berhasil yang satu, ingin lagi lebih. Saya ke sebelah lagi, saya mulai siap gerak. Pegang lagi, pilih-pilih model gitu kan. Iya, setelah itu mulai tidak, bukan 1-2 biji saudara. Pokoknya ku pegang erat gitu. Masuk. Saudara tahu kanan kiri kantong saya ini oke, gitu. Tapi saudara tahu secepat kilat muncul wajah guru sekolah minggu saya. Namanya kami panggil Tante Sanja, tapi sebetulnya dia sudah oma, ya kan? Dia berkata begini, adik-adik tidak boleh mencuri ya, mencuri itu dosa. Saudara, hanya wajah guru sekolah minggu dengan firman Tuhan yang merupakan hukum Taurat. Jangan mencuri. Hati saya berdebar. Tapi saya diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Lebih sulit daripada sebelum saya memasukkan itu coklat di kantong. Kenapa saudara? Bagaimana cara saya mengeluarkan ini coklat? Ya kan? Apakah saya harus jadi orang yang tertuduh? Dan bagaimana apa yang saya harus hadapi? Saya pulang, ibu saya bisa bagai ancur-ancur begitu. Ada ketakutan sebagai seorang anak, tapi sebenarnya ketakutan saya bukan kepada ibu saya. Ketakutan saya adalah waktu itu Tante Sanja berkata, mencuri itu dosa. Orang yang mencuri, orang yang berdosa akan masuk dalam api neraka. Begitu saya dikasih ingat api neraka saudara, saya tidak punya pilihan lain. Karena dalam hidup saya dari kecil, saya tidak mau masuk api neraka Tuhan. Saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya tidak pikir panjang. Apapun resiko saat itu, saya akan hadapi. Saya akan balikan tangan saya di kantong. Tapi tentunya dengan hikmat juga gitu. Cari selak, saya mulai merapat kembali. Ada kesempatan, saya kembalikan. Gitu. Iya. Setelah itu saya kembalikan, kan harus di mana tempatnya supaya tidak menyolok begitu kan. Itu tadi tempatnya sebelah sana ya, sebelah sana gitu. Merapat lagi, rogo lagi, langsung kembali. Setelah itu saya harus tengok situasi kondusif tidak ya. Baru saya berjalan dari lorong ke lorong. Kalau dari sekolah saya banyak melewati lorong dulu. Kalau dari arah rumah kereta api dulu gitu. Dari lorong ke lorong saya berjalan, saudara tahu, seorang anak SD jalan dengan air mata. Pertama, air mata kemanusiaanku. Saya berkata, Tuhan, saya kepingin makan coklat. Sebenarnya tadi bisa makan coklat. Air mata berikutnya adalah, saya bersyukur Tuhan, saya boleh pulang dengan aman. Air mata berikutnya adalah, saya bersyukur Tuhan, saya gak perlu masuk neraka. Saya mau ketemu Tuhan. Biar saya tidak makan coklat, yang penting saya ketemu Tuhan. Saya ingat sekali saudara, waktu itu sudah selesai air mata meleleh, itu rel kereta api untuk menghibur diri. Hitung itu papan-papan rel kereta api, bermain kadende. Untuk menghibur diri, sampai di rumah. Dan ternyata benar, pengalaman saya dari kecil. Kalau kita peka dengan suara hati nurani, hati ini limpah damai sejahtera. Sampai di rumah makan biar cuma ketemu itu tempe dengan sambal terasi, enaknya luar biasa, cotenan. Limpah sejahtera. Sekarang mau coklat berapa banyak juga bisa saudara, tapi tidak bisa terlanjur gode.
dan jerawat keluar gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah menjadi pencuri. Itu adalah awal saya menjadi pencuri. Dan iblis membuat saya berhasil dengan bagus. Tapi saya bersyukur, hati nurani. Tuhan itu sayang sekali saya. Dia memberikan kehendak bebas kepada saya untuk memilih. Hidup adalah pilihan. Itu sebabnya saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bawa anak-anak atau cucumu sedini mungkin ke sekolah minggu. Karena saya adalah hasil dari sekolah minggu. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kelihatannya masih batita-batita ini kan. Apa masih kecil dibawa sekolah minggu? Saudara jangan anggap remeh. Jaden itu kalau pulang karena dari kecil dibawa ke sekolah minggu, dia tahu itu mana gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa. Yesus mandi, padahal dibaptis itu oleh Yohanes, mandi katanya. Iya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sengantuk apapun saudara karena hari Minggu harus cari istirahat, jam tidur, seberapa pentingnya saudara punya suatu janjian dan sebagainya, bawa anak-anak dengan cucu ke sekolah minggu. Saudara tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak dengan cucu selain adalah firman Tuhan di sekolah minggu. Dan bagi guru-guru sekolah minggu yang melayani di sekolah minggu, saya memberikan appreciate kepada saudara. Kenapa? Itu adalah pelayanan yang mulia. Bukan hanya membentuk manusia seutuhnya, tetapi membawa orang itu sejak dari masa kanak-kanak sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Kalau bukan karena sekolah minggu saudara, mungkin malam hari ini saya gak akan ada di hadapan saudara. 22 tahun yang lalu saya gak pernah menginjak kota Palu, tidak pernah berjumpa dengan jemaat GPPS Palu. Tapi karena firmanlah, lewat pelayanan sekolah minggu, saya Leonovita Sari boleh masih tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan dan membagi berkat kepada saudara pada saat malam hari ini. Saudara, perilaku kita akan terkendali, yaitu lewat ini, ya, mencuri. Terus berikutnya, gambar berikutnya, saya harus laju. Gambar berikutnya, saudara, pada saat emosi tidak ada manusia yang tidak emosi. Pada saat emosi, apapun yang dilakukan, hati nurani berfungsi, maka akan terkendali. Suami istri, ya ini, berbohong. Kedapan istri yang berkata, apa ini? Ya, so ketahuan kan? Kadang-kala kan ada suami, bukan cuma suami-suami, istri-istri juga bisa berbohong. Kenapa uang belanja gak pernah cukup? Iya Pak, ini kan belanja ini, bayar uang sekolah anak dan supaya cek per cek. Dia ada kreditan, ambil apa? Samsung Note dan sebagainya. Ya kan, dia mulai membuat laporan palsu kepada suaminya, begitu. Laporan fiktif kepada suaminya. Nah saudara, kalau kita memiliki hati nurani yang murni, memfungsikan hati nurani yang murni, berkat rohani yang kita peroleh adalah perilaku kita akan terkendali. Baik dalam hubungan suami istri, tidak perlu lagi aku di sini, kau duduk di sana. Kita bisa mengetahui untuk apalah kita mempertahankan harga diri kita, untuk apalah kita mempertahankan ego kita, ya kan? Ya namanya 2 jadi 1 ya saling proses lah. Maka tidak akan berlama-lama, matahari tidak akan habis berapa biji. Terus berikutnya, ada apa nih laki-laki dengan komputer, ya kan? Bukan hanya anak remaja, kalau anak remaja sudah pada umumnya menghadapi ini gadget, ya kan? Apa yang difungsikan dalam hal ini adalah pikiran. Waktu kita menggunakan gadget, apa yang kita buka, situs apa yang kita buka, hal-hal apa yang kita buka, gitu, yang tidak mengganggu pikiran kita akan terkendali. Perempuan dalam perkataan ini juga bukan cuma perempuan, tapi pada umumnya diidentikan dengan perempuan. Perkataan-perkataan kita juga akan terkendali. Tidak gampang bergosip, tidak gampang mengeluarkan kata-kata atau ngerasani orang, membicarakan orang lain, menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Ya, semuanya akan terkendali. Berkat rohani yang kedua, hidup aman dan damai sejahtera. Jika kita hidup dengan hati nurani yang murni, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita akan aman dan memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara, orang yang hidup dalam hati nuraninya, ya, beriman dan perjalanan hidupnya disertai dengan hati nurani yang murni, lihat wajahnya berbeda sekali. Wah, wajah yang limpah damai sejahtera, saudara. Berikutnya, berkat rohani yang ketiga, doa kita menjadi dahsyat seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai dengan 22. Mari kita baca sama-sama ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya mendekati Allah. Percaya untuk mendekati Allah. Terus berikutnya 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Saudara, pada saat hati nurani kita tidak menuduh kita, berarti kita hidup dalam kebenarannya, maka kita akan mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Enak, berkomunikasi dengan Allah enak, gak ada ganjalan, gak ada tuduhan, gak ada apa-apa. Tapi karena kita tetap hidup dalam ketaatan dengan Dia, ngomong enak, berkomunikasi enak. Dan di saat kita menyampaikan doa-doa kita itu dahsyat. Kenapa dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita melakukan perintah-perintahnya. Berkat rohani yang keempat, yang terakhir, kalau dibilang terakhir saudara akan senang ini. Berkat rohani yang keempat adalah semakin peka dengan suara Roh Kudus. Kalau kita betul-betul dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah lahir baru, dalam menjalani hidup baru ini, kita bukan hanya menggunakan iman saja, tapi betul-betul adalah hati nurani kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus. Paulus berkata dalam Roma 9 ayat 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Kalau minggu yang lalu, kalau tidak salah Bapak Gembala atau 2 minggu yang lalu berkata, ada seorang teman daripada Bapak Gembala, bahwa dusta atau bohong itu adalah biasa. Kenapa? Karena dia sudah mengabaikan hati nuraninya, sehingga bohong bagi dia adalah biasa. Paulus tidak. Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Hati nuraninya selalu dia fungsikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya, setelah kita menjadi orang beriman kepada Kristus, dalam menjalani hidup baru kita, iman tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan hati nurani. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa hanya memiliki iman atau beriman kepada Kristus saja tanpa memiliki hati nurani, karena imannya akan kandas. Jadi saudara, dalam menjalani hidup baru kita, dalam keseharian kita, selain iman, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berpegang sepenuhnya kepada Tuhan, hati nurani. Karena disitulah setiap saat, setiap waktu Dia menyatakan isi hatinya kepada kita. Dia menuntun kita kepada jalan kebenarannya. Untuk apa saudara? Karena Dia rindu berjumpa dengan kita nanti kelak. Sebagaimana kerinduan kita bersama, kita boleh berjumpa dengan Dia dalam hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Pemain musik silakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap pribadi kita kepada Tuhan malam hari ini. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menerangi hati dan pemikiran setiap kami saat ini. Hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Hatiku, Rohku sujud menyembah. Biarlah awan kemuliaan-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Inilah kami, bait-bait suci-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu terus melingkupi kami Tuhan, menerangi hati dan pemikiran kami. Amin. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi
Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menerangi hati dan pemikiran kami saat ini ya Tuhan. Terus menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan, hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami. Amin. Memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Biarlah awan kemuliaan-Mu itu Tuhan terus melingkupi setiap kami Tuhan. Kami bait-bait-Mu yang kudus. Lawat-lawat setiap kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Ini doa kami senantiasa Tuhan. Roh Kudus, biar Tuhan Roh Kudus terus berbicara, memenuhi akan hati kami, dan senantiasa berkata-kata melalui hati nurani kami, untuk kami boleh hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk darah yang tercurah, yang sudah menebus dan menyucikan kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan hidup yang kekal. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu setiap saat. Engkau boleh berkenan untuk menegur kami, mengingatkan kami, memberikan jalan bagi kami, dan menuntun kami kepada segala kebenaran sesuai firman Allah. Terpujilah nama-Mu. Tilik kami semua malam hari ini Tuhan. Engkau tahu akan segala pergumulan apa yang sedang kami hadapi, perjuangan dalam hidup yang adalah perjuangan. Biarlah kami juga dapat memperjuangkan perjuangan yang baik, dan kami boleh turut untuk mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, semuanya Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Engkau sudah melawat kami dan sudah menjawab setiap pergumulan kami. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami dalam menjalani hidup baru bersama dengan hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu saudaraku, kita akan bawa persembahan kita. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.